Apakah dunia ini dengan konsep cyberpunk akan benar-benar terwujud? Hai guys, balik lagi sama gue Putra dan welcome to Hi Electronic. Belakangan ini kita sering mendengar istilah IoT atau yang biasa disebut Internet of Things lah. IoT merupakan terobosan transformasi besar dalam dunia teknologi dan masih terus dikembangkan lagi nih. Sebenarnya sejauh apa sih IoT ini yang sudah berkembang? Yang sudah penasaran? Langsung aja kita masuk intro. Hai guys, nggak bosan-bosan nih gue ingetin ke kalian untuk subscribe channel Hi Electronic. Karena banyak dari kalian nih yang udah sering nonton video kita tapi belum subscribe. Oke, jadi apa sih IoT itu ya? Jadi bagi masyarakat modern kayak kita saat ini nih, kehidupan dia tuh maunya serba praktis, serba instan, serba mudah. Dan yang paling diimpikan orang tuh contohnya kayak kita waktu di nonton film startup gitu kan. Jadi semuanya tuh serba dilayanin dengan teknologi gitu, dengan asisten AI gitu kan. 메타포가 뭐예요? 메타포는 지구보다 한 단계 발전된 비유법으로 사물의 본뜻을 숨기고 네, 알겠습니다. Contoh sederhananya kalau dalam penerapan sehari-hari itu kita misalkan mau nyalain lampu deh, udah nggak perlu repot lagi nih, tinggal pencet saklar. Nggak perlu repot pencet saklar lagi maksudnya gitu kan. Karena dengan teknologi canggih ini, kita cuma pakai perintah suara aja, tinggal teriak aja gitu kayak ngomong sama si Google dan sama Siri atau sama Alexa gitu kan. Hanya dengan perintah suara aja lampu akan mati sendiri atau hidup sendiri, bahkan kita juga bisa schedule gitu. Alexa, switch on the bathroom lights. Bahkan, perusahaan teknologi pun berusaha mewujudkan perangkat canggih untuk mempermudah kehidupan masyarakat nih. Teknologi seperti ini tuh biasa kita kenal dengan istilah IoT atau Internet of Things gitu. Itu adalah sebuah teknologi yang terdiri dari perangkat fisik yang terhubung ke jaringan, di mana yang dapat menerima dan mengirim serta memproses data dengan cara efisien gitu. Data dapat dipantau. Lalu, IoT juga menggabungkan berbagai teknologi untuk membuat sebuah perangkat yang dapat saling berkomunikasi secara sistematis. Ya, contoh kecilnya adalah tentang lampu itu tadi yang gue bilang. Ya kan? Gak cuma hal kecil seperti lampu aja lah, bahkan teknologi IoT juga sendiri memiliki peran penting di berbagai bidang. Seperti smart home, pemantauan kesehatan, pemantauan peralatan industri, kendaraan terhubung gitu kan. Bahkan pemantauan lingkungan gitu. Sistem keamanan dan energi itu pun juga sekarang sudah sampai di sana gitu teknologinya. Gue gak akan bahas ini semua karena akan panjang banget pas pembahasannya. Tapi yang gue akan bahas ini di topik hari ini apa ya kira-kira ya di antara semua itu kayak gue mau ngomongin masalah IoT di bidang smart home. Konsep smart home sebenarnya merupakan hasil integrasi dari IoT itu. Tujuannya yaitu membuat hidup jadi lebih mudah dan efisien karena saling dapat digunakan secara otomatis gitu. Bahkan dapat juga dikontrol hanya dengan menggunakan perintah suara yang tadi gue bilang. Yang kita tahu banyak dari perusahaan raksasa yang berlomba-lomba lah mengembangkan AI-nya sebagai asisten pribadi seperti Amazon dari Alexa, Google Assistant dari Google, atau Siri dari iOS. Yang biasa kalian pasti pernah menggunakan salah satu dari ketiga AI tersebut. Dengan teknologi smart home, kita dapat membuat perangkat yang ada di rumah kita saling berkomunikasi nih. Jadi bisa saling ngobrol gitu antara perangkat satu dengan yang lain, AC dengan TV atau bahkan dengan lampu gitu atau dengan si kamera CCTV gitu. Karena mereka tuh bisa terintegrasi secara wireless. Pokoknya ya, sudah banyak banget sekarang nih produk smart home dijual di pasaran dengan harga yang cukup terjangkau dari berbagai macam brand nih. Karena yang gue pernah cek lihat ya, kalian bisa cek di marketplace kesayangan kalian ya, mau di Tokped atau di Shopee atau di manapun, itu bervariasi gitu harganya, tergantung brand dan produk. Dari harganya sekitar, bahkan ada yang sekitar kalau lampu tuh ada yang harga 80.000 gitu. Perangkatnya pun bervariatif. Di antaranya ada smart bulb, smart plug, smart lock. Smart lock tuh pintu rumah, kunci pintu rumah gitu. Lalu yang paling biasa orang umum tahu itulah robot vakum ya, karena iklannya di mana-mana gitu. Terus kamera CCTV juga. Kamera CCTV ini memang sebenarnya sudah ada sejak udah lama ada gitu. Cuman lebih modernnya lagi sekarang bisa menggunakan smartphone.
Dan CCTV-nya pun instalasinya tidak serumit CCTV konvensional yang harus tarik-tarik kabel data, yang harus tarik-tarik kabel power. Biasanya cuma cukup dicas aja, bahkan ada yang cuma pakai baterai gitu. Bahkan ada juga nih timbangan pintar. Jadi timbangan pintar ini buat badan, terutama untuk kalian yang konsen sama kesehatan gitu. Jadi timbangan ini akan memberitahu progres kalian nih, dari diet kalian, pengurangan kalori, air di dalam tubuh gitu, kadar air dalam tubuh itu bisa dibaca semua melalui handphone dengan menggunakan timbangan tersebut. Kalau ngomongin itu gak ada habisnya, masih banyak lagi deh jenisnya. Jadi segala aktivitas kehidupan sehari-hari kalian jadi sangat terbantu. Sehingga teknologi ini sangat cocok untuk digunakan di rumah, di kosan maupun apartemen. Pertanyaan besarnya adalah, benarkah teknologi IoT ini sangat membantu? Ada beberapa orang yang berpikir bahwa IoT memang mempermudah dan membantu kegiatan kita sehari-hari. Tapi nih, ada juga yang berpikir bahwa IoT ini justru bikin manusia semakin malas. Tentu aja stigma seperti ini tuh harus kita kontrol. Segala sesuatunya pasti ada plus dan ada minusnya. Bagaimana sebuah teknologi bisa menjadi hal yang baik atau buruk bagi manusia itu tergantung bagaimana pemakaian si orangnya itu sendiri. Memang pada kenyataannya adalah IoT itu sudah sangat berkembang. Kita bisa lihat dari beberapa barang yang ada di rumah. Ambil contoh deh, kulkas sekarang. Kulkas sekarang tuh itu udah bukan lagi sekedar alat untuk menyimpan makanan tuh. Tapi lebih dari itu, bahkan produsen kulkas sekarang sudah banyak yang membuat sebuah kulkas menjadi pusat dari smart home. Dan banyak banget kulkas yang sudah terhubung dengan smartphone-nya gitu kan. Kegunaannya buat kulkas apa sih? Emang kok kulkas pakai IoT gitu kan? Emang kulkas tuh harus secanggih itu ya? Jadi gini, hal sederhana seperti kontrol suhu pada makanan yang disimpan di dalam kulkas ya, itu tuh sangat penting. Dengan adanya teknologi IoT yang dimiliki oleh kulkas itu, kita tuh jadi bisa memantau keadaan kulkas yang ada di rumah meskipun kita lagi di luar gitu. IoT itu sendiri sebenarnya lebih membantu kita sih untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana, tapi ternyata itu sangat penting. Ya misalnya seringkali kita keluar rumah tuh dalam keadaannya buru-buru gitu. Sampai-sampai itu kita nggak sadar kalau ternyata tuh pintu kulkasnya belum ketutup. Karena pengalaman gue pribadi juga pernah, jadi gue harus pergi ke kampung atau pulang kampung, tapi kondisi rumah gue tuh harus dalam keadaan tetap terang. Lebih ke security kayak, lebih keamanan. Jadi gue maunya tuh kalau malam tuh harusnya lampu nyala, tapi karena gue nggak mau boros listrik juga, kalau siang gue pengennya mati. Gimana caranya? Ya itu pakai smart home ini, pakai barang-barang IoT. Contohnya kayak smart bulb itu lampu. Jadi kita bisa schedule, kita mau passing itu jam berapa dinyala dan mati jam berapa, itu kita bisa set sendiri di smartphone. Bahkan bisa kita pantau melalui CCTV dari handphone. Hidup dalam kemudahan jadi hal yang paling diimpikan. Hanya dengan menggunakan handphone, semua hal bisa dilakukan secara cepat dari jarak jauh maupun jarak dekat. Bahkan dengan bantuan IoT, pemilik rumah dapat mengurangi penggunaan listrik. Karena nggak akan lagi drama-drama keluar rumah terus lupa mati lampu tadi gue bilang. Atau AC-nya masih nyala terus gitu. Jika terjadi sesuatu pada perangkat IoT di rumah, sistem smart home akan membantu kita untuk menampilkan notifikasi melalui smartphone. Misalnya, bel smart door yang mampu membuat pemilik rumah tuh melihat atau berkomunikasi dengan tamu yang datang ke rumah. Jadi kita nggak ada di rumah, tapi ada tamu datang, jadi kita bisa ngintip gitu kan dari handphone, ada notifikasinya, oh ada yang masuk nih gitu. Kita bisa lihat mukanya dari kamera yang muncul di layar notifikasi kita nih. Atau alat deteksi asap nih akan memberitahu kita langsung melalui smartphone kita gitu kan, kalau misalkan memang ada terdeteksi asap gitu atau ada ancaman kebakaran. Jadi kalau ada asap gitu dikit gitu, kita langsung ada notif di handphone meskipun kita lagi nggak di rumah. Selain itu, dengan smart home ini kalian tuh bisa membuat penjadwalan atau schedule. Sebagai contohnya, kalian men-setting jadwal lampu di rumah kalian menyala jam 6 sore dan mati di jam 6 pagi. Smart home juga dilengkapi dengan AI yang dapat mempelajari jadwal pemilik rumah. Jadi dia akan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Misalkan kalau gue setiap hari pulang sampai rumah jam 6, oke, setiap jam 6 tuh nanti AC di rumah langsung sebelum jam 6 tuh udah nyala. Atau dengan jarak, gue sebelum nyampe rumah AC tuh udah nyala dalam jarak 500 meter. Jadi pas gue nyampe rumah itu AC udah dingin. Itu bisa dilakukan dengan smart home ini. Atau gue membuat sebuah perintah yang kalau gue lakukan sendiri akan membutuhkan waktu dan effort. Misalkan gue mau nonton TV,
Otomatis gue harus nyalain AC, nyalain TV-nya, gue harus redupin lampunya, ubah warna lampunya. Itu akan menggunakan banyak effort dan banyak waktu. Tapi kalau dengan smart home, gue tinggal perintah aja dengan suara, tinggal bilang, "Oke Google, watching time." Lalu Google akan melaksanakan perintah gue. Dia akan meredupkan lampu, dia akan menyalakan TV dan langsung menyetel Netflix. Lalu AC akan menyala. Seperti itu bisa dilakukan, dan bahkan masih banyak lagi yang bisa di custom atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu nih. Aduh, tapi kan seperti yang gue bilang tadi sebelumnya di awal, segala sesuatunya tuh ada plus, ada minusnya gitu. Penghematan biaya bahkan efisiensi bukan berarti teknologi ini tidak memiliki kekurangan nih. Seiring dengan pertumbuhannya teknologi smart home, banyak orang yang mulai mempertimbangkan nih, apakah keamanan dan keuntungannya yang ditawarkan oleh teknologi ini sesuai dengan harapan. Salah satu hal terbesar yang perlu dipertimbangkan ketika berbicara tentang smart home adalah keamanan nih. Karena perangkat IoT ini terhubung ke internet, maka mereka menjadi target yang mudah bagi para penjahat cyber. Karena jika sistem keamanan yang digunakan tidak kuat, perangkat IoT ini dapat ditembus dengan digunakan untuk melakukan aksi jahat dengan mudahnya, seperti mencuri informasi pribadi atau mengendalikan perangkat yang terhubung nih. Oleh karena itu, perusahaan tuh harus memastikan bahwa perangkat mereka tuh sudah sangat canggih atau bagus dengan sistem keamanan yang baik gitu. Dan data yang dikumpulkan sangat aman, harusnya ya, sudah harus penting karena di Indonesia sangat minim. Oke, termasuk melindungi perangkat dan perangkat smart home, sistem dengan kata sandi yang kuat menggunakan enkripsi jika tersedia dan hanya menghubungkan perangkat terpercaya ke jaringan seseorang. Oke guys, kesimpulannya, berbagai aktivitas yang awalnya seperti hanya mimpi, seperti mengendalikan perangkat elektronik melalui aktivasi suara, sekarang menjadi kemungkinan dan bahkan menjadi kenyataan. Bagi orang-orang yang sudah menggunakan teknologi smart home ini, pasti mereka tahu pengalaman seperti ada di masa depan gitu. Nggak cuma itu loh, ada sejumlah besar perangkat luar yang didukung oleh smart home. Kedepannya akan ada lebih banyak perangkat yang ditambahkan dengan fitur yang lebih cerdas lagi atau lebih smart lagi. Smart home sendiri itu memiliki potensi untuk membantu kita dalam banyak hal. Namun kita juga harus mempertimbangkan keamanan dan privasi saat menggunakannya. Oke, dengan memastikan bahwa sistem keamanan yang digunakan kuat dan memahami resiko yang terkait dengan IoT, kita dapat memanfaatkan keuntungan dari teknologi ini tanpa khawatir akan keamanan dan privasi kita. Dan yang jadi pertanyaan besar adalah bagi gue, apakah dunia ini dengan konsep cyberpunk akan benar-benar terwujud? Mari kita lihat beberapa tahun lagi ke depan. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Hai Elektronik. Kepoin kita juga yuk di media sosial kita seperti Instagram dan TikTok, haielektronik.id. Thank you for watching, see you in the next video, and